Shalom wanita-wanita hebat tebusan Tuhan. Saudara akan kembali diberkati oleh firman Tuhan melalui channel yang dikhususkan bagi wanita-wanita hebat tebusan Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan memberkati saudara hari ini. Bapa di sorga, saat ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu kembali akan memberkati dan memproses setiap anak-anak-Mu untuk menjadikan mereka wanita-wanita hebat di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Setiap wanita yang sedang mendengarkan video ini adalah wanita-wanita yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi wanita-wanita hebat di matanya. Saudara, apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dan apa janji firman Tuhan bagi setiap wanita hebat hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara. Berlanggananlah dengan channel ini dengan mensubscribe channel ini, dan kemudian tekan tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan saudara lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yang akan memberkati setiap wanita-wanita hebat, wanita tebusan Tuhan hari ini adalah dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai 14, demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Puji Tuhan saudara. Saat ini dari topik ini, dari teks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar beberapa hal dalam beberapa seri video ke depan. Sedikitnya 3 seri video ke depan. Dan di dalam video ini kita akan belajar dari Elisabet, seorang wanita. Kita akan belajar apa yang dia alami dalam hidupnya, dan apa yang dia lakukan terhadap apa yang dia alami dalam hidupnya, dan kemudian apa yang dia alami, hasilkan dari tindakan yang dia lakukan dalam hidupnya. Saudara, dikatakan di sini bahwa ada seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya adalah Elisabet. Jadi Elisabet ini adalah istri seorang imam. Dan dia pun berasal dari keturunan imam juga. Nah saudara, Elisabet ini sebagai seorang wanita, dia dan suaminya mengalami satu masalah, yaitu di mana dia mandul dan mereka belum memiliki anak. Dan dikatakan di sini saudara bahwa umur mereka sudah lanjut, mereka sudah tua. Tetapi pada waktu itu
mereka belum memiliki anak. Saudara lihat apa yang terjadi di sini. Seorang imam bernama Sakaria, istrinya Elisabet, mereka adalah hamba Tuhan. Mereka dari keturunan hamba Tuhan. Dan ternyata sekalipun mereka hidup sebagai hamba Tuhan, mereka berasal dari keturunan hamba Tuhan, mereka juga tidak luput dari masalah. Dan masalah yang mereka hadapi pasti menjadi masalah yang sangat membebani mereka pada waktu itu. Apalagi di dalam budaya orang Yahudi, saudara. Tidak adanya keturunan itu merupakan satu aib. Dan itu yang dialami oleh Elisabet dan suaminya. Hal yang saya mau tekankan kepada saudara, hai wanita-wanita hebat, bahwa kalau Elisabet yang seorang hamba Tuhan, istri seorang imam, berasal dari keturunan hamba Tuhan, juga tidak lepas dari masalah, juga tidak lepas dari persoalan. Bahkan persoalan yang dia hadapi adalah persoalan yang begitu berat, begitu membebani kehidupannya. Hari ini kalau dalam hidup saudara sebagai wanita, saudara mengalami masalah, saudara mengalami persoalan, saudara jangan heran, karena memang hidup ini siapapun saudara tidak akan bisa luput dari masalah dan persoalan. Kalau seorang Elisabet yang berasal dari keturunan hamba Tuhan, kalau Elisabet yang adalah istri dari seorang imam, seorang hamba Tuhan, tetapi dia pun mengalami masalah, dia pun tidak luput dari masalah dalam kehidupannya, maka wajar kalau hari ini di dalam kehidupan saudara juga diperhadapkan kepada masalah dan persoalan. Mungkin wanita-wanitanya Tuhan hari ini, saudara sedang memikul satu beban masalah dan persoalan. Mungkin para wanita yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara berkata bahwa akulah orang yang sedang ditindih oleh masalah. Akulah orang yang ditindih oleh persoalan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang heran kalau saudara mengalami masalah dalam hidup saudara. Karena semua orang, semua wanita di dunia ini juga mengalami masalah dalam hidupnya, termasuk Elisabet. Bahkan kalau dibandingkan masalah saudara dengan masalah Elisabet, mungkin masalah Elisabet jauh lebih besar daripada masalah saudara. Tetapi saat ini yang saya rindu kita lihat saudara, atas masalah yang dialami oleh Elisabet, apa yang dia lakukan? Apa responnya? Apa sikapnya? Bagaimana dia menjalani kehidupan yang memiliki masalah tersebut? Dikatakan saudara di ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, selama Elisabet menikah dengan Sakaria, mereka jalani hidup mereka selama mereka mulai dari mereka menikah sampai mereka lanjut usia, dicatat di sini. Mereka jalani hidup mereka, hidup dalam kebenaran dan hidup menurut perintah Tuhan. Tahukah saudara bahwa masalah itu juga mungkin 1 tahun setelah mereka menikah, masalah itu langsung mereka sadari karena Elisabet tidak kunjung mengandung. Tetapi sekalipun masalah itu mulai mereka hadapi, mereka tetap juga menjalani kehidupan yang benar dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara, jadi Elisabet bersama dengan suaminya, sekalipun ada masalah yang sedang dia hadapi bersama suaminya, dia tetap jalani hidupnya dalam kebenaran. Dia tetap jalani hidupnya seturut firman Tuhan. Bahkan saudara, dikatakan kalau kita lihat sebenarnya di dalam bahasa aslinya, di sana dikatakan bahwa Elisabet dan suaminya itu saling menopang untuk hidup dalam kebenaran. Jadi mereka saling meneguhkan untuk hidup dalam kebenaran. Bayangkan seorang Elisabet yang pada waktu itu tidak kunjung mengandung, bahkan sampai lanjut usianya saudara. Dia tetap menjadi wanita yang menopang suaminya untuk tetap berjalan hidup dalam kebenaran. Dia tetap menjadi wanita yang menolong dan mengingatkan, mendampingi suaminya untuk tetap hidup dalam kebenaran.
Saudara, betapa luar biasanya kehidupan yang dijalani oleh Elisabet. Sekalipun masalah yang dia alami masalah yang besar, sekalipun masalah yang dia alami adalah masalah yang rumit, masalah yang menjadi aib bagi banyak orang. Orang-orang mungkin berkata, dia hamba Tuhan, tetapi kenapa dia belum punya keturunan? Kalau memang Tuhan itu ajaib, kenapa dia belum punya keturunan? Bisa saja dan sangat wajar kalau orang-orang mulai berbicara seperti itu. Dan mungkin saja Elisabet sering mendengarkan omongan-omongan seperti itu, saudara, yang bisa menjatuhkan mentalnya, yang bisa membuat dia putus asa. Tetapi Elisabet berbeda. Sekalipun masalah itu ada dan terus berkesinambungan, karena dia tetap belum punya keturunan, sekalipun mungkin saja orang-orang mulai berbicara, mulai mengatakan kata-kata yang negatif yang bisa menjatuhkan mentalnya, tetapi Elisabet, dia tetap hidup dalam kebenaran. Bahkan dia menjadi wanita yang menopang suaminya untuk tetap bersama-sama mereka hidup dalam kebenaran. Jadi saudara, nasihat firman Tuhan bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan wanita hebat ini. Saudara, apapun yang saudara alami hari ini, betapa berat pun masalah saudara, betapa sulit pun kehidupan saudara, apapun masalah persoalan yang sedang saudara hadapi, jadilah wanita hebat yang tetap hidup dalam kebenaran. Kalau saudara sebagai wanita yang mendampingi seorang suami, jadilah wanita hebat yang mendampingi, meneguhkan suami saudara, mendorong dan menolong suami saudara untuk bersama-sama saudara dan suami saudara hidup dalam kebenaran. Sekalipun masalah itu tidak kunjung selesai, tetaplah hidup dalam kebenaran, tetap tolong dan topang suami saudara untuk bersama-sama hidup dalam kebenaran. Jadilah seorang wanita hebat yang menjadi penolong dan penopang bagi suaminya untuk hidup dalam kebenaran. Saudara, saat ini mari lihat ke dalam diri saudara. Atas masalah persoalan yang sedang saudara hadapi dalam hidup saudara, masihkah saudara hidup dalam kebenaran? Masihkah saudara hidup menopang suami saudara atau menopang orang-orang yang terdekat dengan saudara untuk sama-sama hidup dalam kebenaran? Jadilah wanita hebat yang menopang, yang hidup dalam kebenaran dan menopang suami saudara hidup dalam kebenaran dan menopang orang-orang terdekat saudara untuk hidup dalam kebenaran. Dan kemudian setelah mereka menjalani hidup dalam kebenaran sekian waktu sampai mereka tua malah saudara, apa yang terjadi? Mulai ayat 13, datanglah malaikat Tuhan dan menyampaikan kepada Zakaria bahwa Elisabet akan melahirkan seorang anak dan mereka akan menamai dia Yohanes. Dialah Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Tuhan Yesus. Artinya apa saudara? Bahwa ketika Elisabet dan suaminya mengalami masalah dalam hidupnya, namun pun mereka menghadapi masalah, mereka tetap hidup dalam kebenaran. Dan Elisabet adalah wanita hebat yang menopang suaminya hidup dalam kebenaran. Akhirnya masalah yang dia alami, yaitu masalah kemandulan, masalah yang dia alami, yaitu masalah tidak punya keturunan, akhirnya Tuhan menyelesaikan masalah itu. Tuhan lakukan mujizat. Apa yang tidak mungkin Tuhan kerjakan menjadi mungkin. Bahkan Tuhan karuniakan seorang anak yang sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa sebelum dia tidak pernah lahir seperti dia, dan setelah dia tidak akan pernah lahir seperti dia. Itulah Yohanes Pembaptis saudara. Dan itulah yang dikaruniakan oleh Tuhan di tengah keluarga Elisabet, wanita hebat itu. Artinya masalah kemandulan itu diselesaikan oleh Tuhan ketika dia menjadi wanita hebat yang tetap hidup dalam kebenaran sekalipun ada masalah. Menjadi wanita hebat yang tetap menopang suaminya untuk hidup dalam kebenaran sekalipun ada masalah. Akhirnya Tuhan lakukan mujizat dan Tuhan menyelesaikan masalahnya. Saudara rindu masalah saudara diselesaikan? Tuhan sanggup saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan apapun masalah yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya apapun masalah itu hari ini, tetaplah hidup dalam kebenaran. Dan sebagai istri, jadilah wanita hebat yang menopang suami saudara untuk bersama-sama saudara dan suami saudara hidup dalam kebenaran. Maka saudara akan lihat Tuhan menyelesaikan masalah. Seberapa mustahil pun itu, seberapa sulit pun itu, Tuhan menyelesaikan masalah saudara.
Puji Tuhan saudara, luar biasa firman Tuhan bagi wanita-wanita hebat yang telah saudara renungkan hari ini. Biarlah firman ini memproses saudara menjadi orang hebat yang tetap hidup dalam kebenaran apapun masalah saudara. Dan lihatlah, Tuhan akan menolong saudara menyelesaikan masalah saudara. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Bapa di sorga, saat ini para wanita-wanita hebat tebusanmu yang sedang mendengarkan renungan ini telah mendengarkan renungan bagaimana seorang Elisabet sekalipun ada masalah yang besar di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap berjuang hidup dalam kebenaran. Bahkan dia menopang suaminya untuk tetap hidup dalam kebenaran. Dan akhirnya Tuhan menyelesaikan masalahnya. Saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita hebat, wanita tebusan Tuhan yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan kiranya memberkati mereka apapun masalah yang mereka hadapi, biarlah tetap mereka hidup dalam kebenaran. Dan sebagai istri, jadikan mereka jadi wanita hebat yang menopang suaminya hidup dalam kebenaran. Jadikan mereka wanita hebat yang menopang orang-orang di sekelilingnya untuk hidup dalam kebenaran. Dan kiranya Tuhan melakukan mujizat, menyelesaikan masalah apapun yang dia alami saat ini. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, menjadi wanita hebat yang tetap hidup dalam kebenaran, dan lakukan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, biarlah renungan firman ini memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Kalau saudara belum subscribe, segeralah di subscribe channel ini supaya saudara berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dan menjadikan saudara wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.